Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Hasyadman Lubis dengan NPM 2408260111, berada blok Neuroscience. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya tentang cerebral cortex. Cerebral cortex atau cortex cerebri merupakan lapisan keluar otak yang berperan dalam berbagai fungsi kognitif, motorik, dan sensorik. Cortex ini adalah pusat pengolahan informasi kompleks seperti pergerakan, persepsi motorik, dan bahasa, dan satu lagi emosi, hingga pengambilan keputusan. Struktur dan fungsi komponen utama otak yaitu brainstem atau batang otak, yaitu fungsinya mengontrol vital seperti pernapasan, sirkulasi, dan refleks dasar. Cerebellum, yang kedua cerebellum, yaitu bertanggung jawab atas keseimbangan dan koordinasi gerak. Forebrain, yaitu otak depan, terdiri dari hipotalamus, yaitu pusat regulasi otonom, homeostasis, dan hormonal. Yang kedua ada thalamus, yaitu stasiun relay sensori ke cortex cerebri. Yaitu yang ketiga ada nuklei basal, yaitu berperan dalam kontrol gerakan halus dan regulasi fokus otot. Yang keempat terakhir adalah cortex cerebri, yaitu pusat utama pemrosesan informasi kompleks. Struktur dan organisasi cortex cerebri yaitu ada dua. Pertama, gray matter, yaitu substansi kelabu berisi badan sel neuron, dendrit, dan sel glia. Ini adalah pusat pemrosesan informasi. Yang kedua, white matter atau substansi putih, mengandung serabut saraf bermielin yang bertindak sebagai jalur komunikasi antar bagian otak. Selanjutnya adalah lobus-lobus otak dan fungsinya. Setiap hemisfer cerebri terbagi menjadi 4 lobus utama, masing-masing dengan spesialisasi fungsi. Yang pertama ada lobus occipital, pusat pemrosesan visual. Yang kedua lobus temporal, pusat persepsi dan interpretasi suara. Yang ketiga lobus parietal, pusat integrasi sensorik, propriosepsi, dan pemahaman spesial. Yang terakhir adalah lobus frontal, bertanggung jawab atas kontrol motorik, kemampuan berbicara. Selanjutnya adalah somatotopi dan organisasi fungsional korteks. Korteks somatosensorik primer area 1, 2, 3 Brodmann sampai, yaitu berperan dalam menerima dan memproses rangsangan sensorik seluruh tubuh. Korteks motorik primer area 4 Brodmann bertanggung jawab atas kontrol gerakan sukarela. Yang ketiga adalah homunculus sensorik dan motorik, yaitu reseptansi tubuh dalam korteks berdasarkan proporsi pemrosesan sensorik dan motorik. Yang selanjutnya adalah plastisitas otak. Otak memiliki kemampuan plastisitas, yaitu kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau cedera. Jika satu area mengalami kerusakan, area lain dapat mengambil alih fungsinya. Plastisitas terjadi melalui pembentukan jalur sinaptik baru, bukan regenerasi neuron. Ini dukung perubahan bentuk dendrit serta reorganisasi jalur saraf. Plastisitas otak lebih besar pada masa perkembangan anak, berkurang seiring pertumbuhan usianya. Kemampuan bahasa dan area kortikal yang berperan. Pemrosesan bahasa terutama dikendalikan oleh hemisfer kiri melalui dua area utama. Yang pertama ada area Broca atau area 44 dan 45 Brodmann, berperan dalam produksi bicara dan koordinasi otot-otot berbicara. Yang kedua area Wernicke, area 22 Brodmann, bertanggung jawab atas pemahaman bahasa, baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah prefrontal association cortex, yaitu perencanaan
tindakan, pengendalian keputusan, kreativitas, dan kepribadian. Yang kedua ada parietal temporal occipital association cortex, yaitu integrasi informasi sensori kompleks, pemprosesan hubungan spesial. Yang terakhir adalah koneksi antara area Wernicke, korteks visual, dan korteks auditory. Yang selanjutnya adalah limbic association cortex, yaitu berperan dalam regulasi emosi, motivasi, dan memori. Dan yang selanjutnya adalah lateralitas hemisfer otak, yaitu terbagi dari dua, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Lebih dominan dalam logika, analisis, bahasa, dan keterampilan matematis. Yang selanjutnya hemisfer kanan. Lebih dominan dalam kreativitas, pemrosesan spasial, seni, dan musik. Mayoritas individu kanan dominan, karena hemisfer kiri mengontrol motorik sisi kanan tubuh. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, korteks cerebri adalah pusat utama kontrol motorik, sensorik, dan fungsi kognitif. Yang kedua, setiap lobus memiliki spesialisasi fungsional dengan somatotopi dan yang khasnya. Yang ketiga ada plastisitas otak, kemungkinan reorganisasi fungsi setelah cedera atau perubahan lingkungan, seperti kayak jatuh dari sepeda, itu akan plastisitas otak akan bekerja. Yang keempat, kemampuan bahasa melibatkan area Broca dan Wernicke terutama di hamster kiri. Yang kelima yaitu area asosiasi memainkan peran kunci dalam fungsi integratif dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu hemisfer otak memiliki lateralitas di mana hemisfer kiri lebih analitis, sedangkan di kanan lebih kreatif. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Dan lagi saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.